Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Safitri dengan nomor 20507407411 dari kelas PTIA 2022. Di sini saya akan melakukan simulasi tentang router statik. Yang pertama, bisa kita lihat pada modul ada skema jaringan dan sudah saya simulasikan di Cisco Packet Tracker. Di sini bisa kita lihat pada awal isi 1. Terdapat awalan 1 dan akhiran 62. Kita bisa cek di Cisco isi 1 desktop IP configuration IP1 gateway 162. Oke. Kemudian pada PC 2 awalan 65 dan akhiran 126. Kita cek juga desktop IP configuration IP65 dan gateway 126. Pada PC 3 sama awalan 253 dan gateway 254. Kita lihat PC 3 desktop IP configuration IP253 dan gateway 254. Kemudian kita lihat di server 1 dan server 2 masing-masing dengan awalan 1 dan gateway-nya 3. Kita bisa lihat di Cisco server 1 desktop IP configuration IP1 gateway 3. Kemudian server 2 desktop IP configuration IP1 dan gateway 3. Kemudian kita lihat pada modul di sini terdapat 3 router pada kabel merah. Itu juga 3. Nah, dari router 1 kita lihat di modul dari router 1 ke router 2 IP-nya 12. Lalu dari router 1 ke router 3 ini 13. Kemudian dari router 2 ke router 3 ini 23. Untuk gateway di router 1 ini 1, di router 2 ini 2, dan di router 3 ini 3. Lalu kita bisa lihat di konfigurasi router masing-masing. Salah 1 pas Ethernet bagi kita lihat untuk router 1 pas Ethernet 0, terus 1 ini ditujukan pada PC 1. Pas Ethernet 1 ditujukan pada PC 2. Serial 2 ditujukan kabel merah menuju router 2 ke kanan, dan serial 3 ditujukan ke router 3 ke atas. Oke. Untuk router 2 pas Ethernet 0 ditujukan pada PC 3. Serial 2 ditujukan ke router 1 kiri melewati kabel, dan serial 3 ditujukan ke atas di router 3. Oke. Kemudian router 3 pas Ethernet 0 ditujukan ke server 1. Untuk pas Ethernet 1 ditujukan ke server 2. Serial 2 ditujukan ke router 1 dan serial 3 ke router 2. Baik, sesuai. Setelah melakukan simulasi seperti pada gambar, selanjutnya kita akan mengisi tabelnya sesuai tabel di modul ini. Di sini sudah saya isikan masing-masingnya sama seperti di modul. Jadi langsung saja saya akan menjelaskannya. Di router 1
Lalu pada bagian config static, jadi yang pertama ada 192, 168, 128. Dia 12, 12, 12. Ini adalah network untuk ke PC 3. Jadi, jika ada file dari router 1 yang akan dikirimkan ke PC 3, maka dia harus melewati kabel merah yang menghubungkan router 1 ke router 2 ini dengan IP 12, 12, 12. Ini 12 kali 12. Jadi, via 12, 12, 12. Lalu untuk 3, 3, 3, 3, 3, dan 4, 3, 4, 4, 3, menuju ke server 1 dan 2. Dan 2. Misal dari PC 1 menuju ke server 1 dan ataupun 2. Dia harus melewati via 13, 13, 13 atau kabel yang menghubungkan router 1 ke 3 ke sini. Oke. Kemudian sama seperti router 2, config static ini di sini untuk menuju ke PC 1, jadi dari PC 3 yang akan mengirimkan file dari PC 1. Jadi dari PC 3 yang akan mengirimkan file dari PC 1 harus melewati via 12, 12, 12. Ini menuju ke router 1. Lalu dia juga akan mengirimkan dari PC 3 ke server 1 maupun server 2. Dia juga akan melewati kabel merah yang menuju ke atas via 23, 23, 23 yang menghubungkan ke router 3. Kemudian sampai juga di router 3 config static. Jadi statiknya cuma ada 2, jadi dia mau ke router 1 atau router 2. Router ini router 1, router 2. Jadi router ini melewati 13, 13, 13 dan router 2 melewati 23, 23, 23 untuk mengirimkan ke PC 3. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke simulasi poin 3, yaitu dimana mengubah menjadi mode simulation. Terdapat pada pojok bawah kanan. Lalu kita lihat perintahnya apa saja. Jadi dari PC 1 ke semuanya. Kita coba mengirimkan dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu. Kita lihat apakah dia akan kembali. Kita play. Baik, benar. Kembali ke PC 1. Kita delete. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 3. Apakah dia akan kembali ke PC 1? Oke, berhasil kembali ke PC 1. Kemudian kita delete. Lalu kita coba dari PC 1 ke server 1. Kita play apakah benar akan kembali ke PC 1. Oke, kembali ke PC 1, kita delete. Kemudian dari PC 1 ke server 2. Tapi
Oke, kembali ke PC 1, kita delay. Baik, selanjutnya kita lihat perintah pada modul, yaitu dari PC3 ke semuanya. Kita coba di Cisco. Yang pertama dari PC3 ke PC1. Kita kirimkan pesan play. Baik, kembali ke PC3. Kemudian kita delete. Yang kedua, kita kirimkan dari PC3 ke PC2. Kita play. Berhasil juga kembali ke PC3. Kemudian kita delete. Lalu selanjutnya kita coba pada PC3 ke server 2. Kita play, apakah akan kembali ke PC3? Baik, betul, kembali ke PC3, kemudian kita delete. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke server 1. Apakah sama akan kembali ke PC3? Oke, betul, sama, kembali ke PC3, kemudian kita delete. Baik, kita lihat perintah di modul lagi. Yang terakhir dari server 1 ke semuanya. Baik, kita coba di Cisco Packet Tracker. Yang pertama dari server 1 ke server 2 terlebih dahulu. Kita play. Baik, kembali ke server 1 kita delete. Kemudian dari server 1 ke PC 1. Kita play. Apakah akan kembali ke server 1? Baik, kembali ke server 1. Kemudian kita delete. Baik, selanjutnya kita kirimkan dari server 1 ke PC 2. Kita play. Maka dia akan kembali ke server 1. Kemudian dari server 1 ke PC 3. Kita play. Dia juga akan kembali ke server 1. Selanjutnya delete. Kita buka modul. Kita kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Jadi kita kembalikan ke mode real time. Kita coba dari PC 1 ke semuanya. Ya, poin 3. Sama seperti itu. Mode real time. Kita coba dari PC 1. Desktop, momentum. Kita klik tracer. Untuk PC 2 kita gunakan 192, 168, 195. Enter. Maka dari PC 1 keluar gateway dan langsung masuk ke PC 2 karena dia tidak keluar dari restart. Ya, selanjutnya untuk ke PC 3, tadi PC 1 ke PC 2, sekarang dari PC 1 ke PC 3. Transfer dengan IP 192, 168, 1, 253. Enter.
Jadi bisa kita lihat dia keluar dari gateway PC menuju ke router 2 dan masuk ke PC 3. Lalu untuk ke server 1, tracer IP-nya 333331. Dia akan muncul juga keluar dari gateway menuju ke router 3 melewati kabel merah dan menuju ke server 1. Yang terakhir, tracer IP 434343.1 enter. Di sini juga akan terlihat dia keluar dari gateway menuju kabel merah ke router 3 dan masuk ke server 2. Selanjutnya kita lihat ternyata untuk trace dari PC 3 ke semuanya. Jadi kita klik kemudian desktop, command prompt, kita klik tracer, ketik tracer untuk ke PC 1 dengan IP 192.168.1.1. Akan terlihat dia keluar dari gateway, memasuki kabel merah ke router 1 dan masuk ke PC 1. Kemudian tracer ke PC 2 dengan IP 192.168.1.165. Oke. Untuk ke PC 2 di sini juga akan terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah menuju ke router 1 dan masuk ke PC 2. Selanjutnya kita coba dari PC 3 ke server 1. Ketik tracer dengan IP 333331. Oke, di sini terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah dan memasuki ke server 1. Yang terakhir, tracer dari PC 3 ke server 2 dengan IP 434343.1. Terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah dan menuju ke server 2. Kemudian kita lihat pindah lagi. Selanjutnya dari server 1 ke semuanya. Oke, kita klik server 1, kemudian desktop, command prompt, kita ke PC 1 terlebih dahulu, tracer dengan IP 192.168.1.1. Terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah menuju ke router 1 dan masuk ke PC 1. Kemudian dari server 1 ke PC 2 dengan tracer IP 192.168.1.165. Oke, dari server 1 terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah dan menuju ke PC 2. Kemudian kita coba dari server 1 ke PC 3 dengan tracer IP 192.168.1.253. Enter. Di sini terlihat dia keluar dari gateway melewati router 3, melewati kabel merah ke router 2 dan masuk ke PC 3. Dan yang terakhir dari server 1 ke server 2. Kita tracer dengan IP 434343.1.1.
1. Enter. Dia akan langsung menuju ke server 2 karena tidak keluar dari bar. Oke, mungkin itu saja penjelasan simulasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.